Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Oke guys, setelah beberapa hari yang lalu itu kita dikagetkan dengan berita pemerintah Jepang yang menangguhkan ujian Tokutegi no Ichigo di bidang restoran ya. Yang mana sekarang bagi teman-teman yang pengen ikut ujian itu nggak bisa ikut ujian di bidang restoran, dan teman-teman yang sedang mengajukan perpindahan atau mengajukan COE itu juga pengajuannya dibatasi. Jadi alasannya itu karena slotnya yang hampir penuh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya slotnya nanti penuh, nah itu teman-teman yang sudah mengajukan pengajuan perpindahan visa atau teman-teman yang sedang mengajukan COE itu kemungkinan besar akan dibatasi juga atau ditolak lah. Nah, tidak hanya itu saja, selain itu juga pemerintah Jepang itu merubah aturan tentang pengajuan visa Tokutegi no Nigo ya. Jadi tidak hanya kalau dulu untuk mengubah visa dari Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo itu cukup dengan mengikuti ujian saja. Nanti kalau lulus ujian sudah bisa ganti visa ke Tokutegi no Nigo. Nah, sekarang persyaratannya itu ditambah ya, yaitu adalah harus memiliki sertifikat kemampuan bahasa. Nah, mungkin memang kalau dulu untuk visa Tokutegi no Nigo itu kalau ngajukan itu kan memang ada beberapa bidang yang meminta persyaratan tambahan seperti bidang manufaktur mesin. Kalau di manufaktur mesin dulu kan diminta ujian bisnis karir ya, terus juga di bidang budidaya sama restoran memang sudah dari dulu memang diminta untuk N3 seperti itu. Nah, tetapi dengan aturan yang terbaru sekarang yang terbit pada tanggal 27 Maret ya, itu aturannya berubah, yaitu pemerintah Jepang sekarang meminta untuk orang-orang yang ingin pindah ke visa Tokutegi no Nigo itu harus mengajukan sertifikat kemampuan bahasa yang kemampuannya itu setara dengan B1 ya. Nah, apa itu B1? B1 itu adalah kemampuan bahasa yang setara N3. Hanya saja di sini N3 itu kan kalau untuk standar kelulusan minimal poinnya itu adalah 95 seperti itu kan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat tabelnya ya. Di tabelnya itu untuk memenuhi kemampuan persyaratan B1 untuk teman-teman yang sudah lulus JLPTN 3 minimal itu poinnya adalah 104 ya. Jadi bagi teman-teman yang poinnya itu di bawah 104, 103, 102, 101 itu tidak bisa diakui sebagai memiliki kemampuan setara B1. Jadi kalau sekiranya teman-teman tidak memiliki kemampuan setara B1 untuk mengajukan visa Tokutegi no Nigo itu tidak bisa seperti itu ya. Nah, jadi kapan sih aturan ini akan diberlakukan? Aturan ini akan diberlakukan mulai tahun besok ya, tahun 2027, bulan April tanggal 1 seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa teman-teman lakukan untuk saat ini adalah ketika teman-teman mungkin sedang berencana untuk pindah ke Tokutegi no Nigo, ya mau nggak mau teman-teman itu juga harus melengkapi kemampuan bahasa teman-teman, harus ikut ujian N3 dan minimal poin yang harus teman-teman peroleh itu adalah 104 agar teman-teman itu disetarakan dengan kemampuan bahasa Jepang level B1 seperti itu. Nah, sebenarnya apakah ini hal yang baik atau hal yang kurang bagus? Sebenarnya kalau dilihat sisi bagusnya memang ada ya teman-teman, karena memang kan untuk pemegang visa Tokutegi no Nigo itu pekerjaan mereka kan nggak hanya sekedar bekerja secara fisik saja, tetapi kan untuk mendapatkan ujian untuk bisa mengikuti ujian Tokutegi no Nigo saja itu ada berbagai syarat, seperti misalnya pengalaman 2 tahun, harus memiliki posisi ini, leader, tencho, SV dan segala macam lah pokoknya seperti itu kan. Jadi tidak hanya bekerja secara fisik saja, tetapi kemampuan bahasa juga dibutuhkan seperti itu. Dan terlebih untuk pekerjaan ujian Tokutegi no Nigo itu memang kemampuan bahasanya pun bisa dibilang cukup sulit ya. Jadi gue rasa bagi teman-teman yang mungkin sudah lulus ujian Tokutegi no Nigo, gue rasa untuk mengambil ujian JLPTN 3 untuk mencapai setara B1, gue rasa itu nggak terlalu rumit seperti itu ya. Nah, jadi sekarang yang bisa teman-teman lakukan itu adalah fokus pada kemampuan bahasa. Nah, yang nggak enaknya itu adalah harusnya kalau menurut gue pribadi ya, sebaiknya kemampuan bahasa itu disetarakan untuk level N3 saja seperti itu. Kenapa N3? Kalau N3 kan teman-teman yang memiliki nilai 95, 96, 97 gitu kan, itu dianggap levelnya N3. Hanya saja kalau misalnya teman-teman kemampuan bahasanya diminta setara B1, artinya N3-nya minimal harus 104 seperti itu kan. Nah, itu yang menurut gue kurang oke lah seperti itu. Harusnya persyaratannya itu diminta kemampuan setara N3 saja, bukan B1 seperti itu. Dan juga ya selain itu juga sekarang kan untuk JFT itu kan hanya ada ujiannya A2 saja seperti itu, belum ada ujian B1. Jadi kan ketika teman-teman itu diminta untuk memenuhi persyaratan kemampuan setara B1, teman-teman mau nggak mau cuma bisa ikut JLPTN 3 saja, yang mana JLPT itu kan cuma ada 2 kali dalam setahun kan. Oh ya, itu bulan 7 sama bulan 12 seperti. Jadi untuk
mengikuti ujiannya cuma 2 kali setahun. Jadi gue harapkan nanti pemerintah Jepang itu kalau misalnya ke depannya itu juga akan menambahkan level ujian B1 di Prometric seperti itu. Jadi nggak cuma JFT A2 saja, tetapi JFT B1 juga diadakan seperti itu ya. Karena sebenarnya JFT itu memang ada levelnya ya teman-teman. Ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 seperti itu. Nah itu sih gue rasa bagi teman-teman itu yang apalagi sudah lama di Jepang ya, apalagi yang sudah lulus ujian TG2 ya, gue rasa nggak akan ada masalah dengan kemampuan bahasa. Hanya saja tiba-tiba aturannya berubah seperti itu kan tanpa ada persiapan apapun. Harusnya kan dibuka dulu ujian B1-nya baru diubah aturannya, harusnya seperti itu kan. Dan juga untuk slot JLPT juga ditambah seperti itu. Kemarin gue mau cek ujian JLPT kan ternyata slot untuk ujian N4 sama ujian N3 udah penuh seperti itu. Jadi kan sulit seperti itu ya. Nah itu sih kendala-kendalanya. Tetapi gue rasa nanti pemerintah Jepang itu akan melakukan revisi-revisi lagi terhadap aturan dan ujiannya seperti itu. Apakah nanti akan diterapkan 100% atau ada solusi lain dan lain-lain gimana, kita nggak tahu. Nah jadi kita tunggu aja. Nah jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya masih ada pertanyaan silahkan tulis di komen, gue bakal bisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.